Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ketemu lagi dengan Sempe Darmono. Kali ini dalam oase subuh ini akan membahas tentang teman sejati. Baik, kita mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Ta'ala bil karim auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yas'alu hamimun hamima ibasharu lahum yawadul muslimu law ya'tadi min adabi yawma idin bibani wa sahibatihi wa ahi wa fasilati ladidumi wa man fi ali jami'a thumma yuti. Sadaqallahu aladzim. Baik, itu adalah Quran surat Al-Ma'arij yang membahas tentang kejadian di hari akhir, di mana pada saat itu faida dukatil adudakadaka gitu ya, antara gunung dan bumi dibenturkan satu kali sehingga terjadi goncangan yang luar biasa. Kalau kita ingat tsunami di Aceh itu 9,3 skala Richter atau liter ya, segitulah. Kalau itu 9 aja seperti itu, bagaimana kalau skalanya maksimal? Benturan bumi dan gunung dibenturkan satu kali, dua gini, maka yang terjadi adalah di dalam Quran surat Al-Ma'arij ini diberitahukan, Yama takun sama ukalmukhal, watakun jibalu kalihal. Maka bumi akan hancur berkeping-keping dan gunung itu akan seperti aneh-aneh berterbangan kemana berseliweran, dan itu adalah panas. Dengan hancurnya bumi maka gravitasi itu juga akan hilang. Diberitakan di sini bahwa langit akan keluar meleleh seperti cairan tembaga. Cairan tembaga adalah kalau cairan tembaga itu panas merona gitu, maka dari langit akan seperti meleleh seperti tembaga. Itu pandangan secara pengertian harfiah. Pengertian secara rohani nanti akan dibahas berikutnya. Maka untuk saat ini, apa yang harus kita persiapkan untuk mengantisipasi seperti ini? Satu, kita punya investasi berupa anak yang saat ini dikaruniai putra putri yang soleh salehah, insyaallah amin. Maka diinvestasikan melalui pendidikan yang mengarah ke takwaan, seperti pesantren. Kedua, penghafal Quran. Ketiga, mempelajari hukum-hukum Islam. Tapi yang paling utama adalah menghafal Quran dimanapun dia berada, baik di pondok pesantren maupun di sekolah tahfidz dan sebagainya. Karena itu adalah investasi yang paling berharga. Yang kedua, investasi berikutnya adalah wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran untuk mengantisipasi pada saat kejadian itu, wallahu a'lam bishawab, kapan terjadinya kita tidak tahu. Maka kita wakaf Al-Quran. Satu huruf yang dibaca maka ada 10 kebajikan, 10 pahala yang diberikan pada pembacanya. Dan orang yang wakaf Al-Quran akan diberikan pahala yang sama dengan pembaca Quran. Jadi kita harus berpikir pahala yang cerdas. Yang ketiga, membiayai putra-putri yang terbaik untuk belajar sekolah Al-Quran dimanapun itu berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Itu adalah investasi yang cerdas. Berikutnya, mendirikan pondok pesantren, sekolah-sekolah yang menitik beratkan pada tauhid,
kemudian mewakafkan harta kita, itu adalah yang nanti akan menolong kita pada saat ini. Karena apa yang diberitakan pada Allah dari Allah di surat Al-Ma'arij ini, wala yasalu hamimun hamimah, dan tidak ada seorang pun karib yang saling menyapa pada saat itu. Tidak ada lagi bapak dan istri, suami dan istri itu saling menolong. Tidak ada lagi pada saat itu bapak dan anak saling menolong, anak dan orang tua saling menolong, apalagi sama orang lain. Walaya selalu hamimun hamimah, semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Bahkan ini perhatikan, pada saat kita terpepet maka terjadi lobby pada Allah. Ya Allah, jangan saya yang akan diazab. Kalau saya akan mengganti, ini secara harfiah nih, ibasuru yawatumul zimu yawatatimin adabi yawaitibibani, dengan keluarganya, diganti dengan keluarganya. Perhatikan, biasa kalau seperti itu apa yang terjadi adalah seorang kepala keluarga. Kalau seorang ibu, ganti dengan anaknya. Jadi pada saat itu semua orang akan sibuk dengan pikirannya sendiri, karena apakah akan selamat nanti, kemudian apakah amal ibadahnya juga akan diterima. Mereka tidak tahu. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan kita bersaudara selamanya, ini dalam ini perhatikan, bersaudara selamanya adalah satu di majelis taklim. Maka di majelis taklim kita harus berusaha mengenal siapa yang memberi taklim kita. Kita menjadi sahabat karib mereka, kita mengenal teman-teman yang taklim di situ, sehingga nanti bisa menjadi saksi bahwa kita taklim hanya untuk lillahi ta'ala. Kemudian di majelis-majelis masjid pada jamaah sholat hanya dua itu, majelis zikir, majelis taklim, dan jamaah sholat di masjid. Itu adalah yang menjadi sahabat karib kita. Mereka orang yang kembali ke surat Al-Ma'arij ini meminta lobby pada Allah. Jadi terjadi dialog, sama seperti orang penghuni surga dialog dengan penghuni neraka. Masalah kau sakor, kenapa engkau disiksa di dalam sakor? Qalu lam naku minal muslimin usolin walam nakunut minal miskin wa kunna nakhudu ma'a khadiin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Itu jadi dialog. Jadi orang yang akan diadab itu akan melobi pada Allah. Jadi lobby pun tidak hanya terjadi di dunia, di dalam akhirat nanti juga akan jadi lobby, saling merayu pada Allah. Tapi catatan amal sudah pasti dan itu tidak bisa dirubah. Yang bisa merubah adalah pengadilan Allah nanti. Dengan apa lagi? Wasofibati wa akhi, dengan orang-orang sekitarnya, sekeluarga-keluarganya. Wa fasilati tuwi, yang kemudian yang memberi fasilitas, bahkan wa man fa'al jami'a summa yunji, seluruh manusia di dunia itu akan digadekan supaya dia selamat. Auzubillah min semangat. Maka kita bersama-sama, marilah bersama-sama membina keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan mencetak generasi-generasi Al-Quran. Yang kedua, membina ukhuwah Islamiyah melalui memakmurkan masjid. Membina ukhuwah Islamiyah melalui taklim yang mendekatkan pada Allah. Sehingga kalau begitu kita mempunyai ilmu dari taklim ini, maka tidak ada lagi menyalahkan antara orang satu dengan orang yang baik. Semoga yang sedikit ini membuat kita semakin mantap untuk beribadah pada Allah, hanya untuk mengikhlaskan ridho Allah yang kita harapkan. Dan semoga kita bersama-sama masuk surganya Allah. Allahumma amin.
Terima kasih, semoga bermanfaat untuk diri sendiri dan siapapun yang melihat ini, bermanfaat untuk bersama-sama masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.